Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Saya guru di SMP Negeri 1 Adonara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang kami laksanakan di sekolah kami, yakni pelaksanaan asesmen diagnostik untuk peserta didik baru dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan juga beberapa media lainnya untuk mendukung asesmen diagnostik. Mengapa kami SMP Negeri 1 Adonara Timur melaksanakan asesmen diagnostik untuk peserta didik baru? Hal ini kami lakukan karena di sekolah kami, setelah pelaksanaan kurikulum Merdeka 1 tahun ini, kami menemukan masih banyak kekurangan dalam pembelajaran, dalam asesmen, dan dalam pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini kemudian menjadi dasar evaluasi kami untuk melakukan perubahan pada tahun kedua ini dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Pada awal tahun pelajaran kali ini, saya, Ahmad Jailani, sebagai Kepala Urusan Kurikulum, kemudian merancang program asesmen diagnostik untuk peserta didik baru. Asesmen diagnostik yang kami rancang pada awalnya, kami ingin melaksanakan secara manual, namun hal ini tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan daripada asesmen yang kami inginkan. Kemudian kami merubahnya dengan melakukan berbagai metode lain, salah satunya dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, menggunakan link yang ada di internet yang mendukung asesmen yang kami lakukan. Alasan yang kedua adalah tujuan daripada asesmen diagnostik itu sendiri. Asesmen diagnostik itu sendiri merupakan asesmen formatif yang dilakukan pada awal pelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Asesmen diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dan kebutuhan siswa agar sekolah mampu melakukan intervensi khusus terhadap pembelajaran, terhadap peserta didik, dan terhadap proyek penguatan profil Pancasila ke depannya nanti. Asesmen diagnostik yang kami rancang ini untuk mendapatkan informasi terkait kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan gaya belajar siswa. Untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa, kami memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Untuk mengetahui kemampuan literasi, kami menggunakan secara manual dengan membaca, menulis kembali teks yang telah disediakan. Kemudian untuk mengetahui gaya belajar siswa, kami menggunakan link yang disediakan di internet untuk pemetaan gaya belajar siswa. Platform Merdeka Mengajar sangat membantu bagi kami dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, dalam asesmen diagnostik yang kami lakukan. Di platform Merdeka Mengajar, saya kemudian membagi siswa di dalam kelas. Kemudian linknya saya bagikan ke siswa. Kemudian siswa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Untuk diketahui, karena siswa kelas 7 yang kami gunakan sebagai bahan untuk asesmen diagnostik, maka soal yang saya gunakan dari platform Merdeka Belajar adalah soal SD kelas 6 untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa. Dan hasilnya cukup luar biasa. Dan dari hasil tersebut saya mengetahui bahwa ternyata masih banyak sekali siswa saya yang jauh dari pencapaian kompetensi sampai pada poin cakap. Sebagian besar siswa masih perlu intervensi khusus. Cuma beberapa siswa yang sudah mencapai naik pada level cukup baik. Sedangkan pada pemetaan kompetensi literasi dengan menggunakan tes tulis dan baca, hal ini juga sama. Kami menemukan ternyata masih banyak siswa yang mempunyai kemampuan baca yang masih rendah sekali. Kemampuan menulis yang masih sangat jauh dari harapan. Dan data yang kami peroleh, ditemukan bahwa ada 55% saja siswa yang sudah memiliki kemampuan literasi yang baik. 17% cukup baik, dan masih ada 28% yang perlu intervensi khusus dari 107 siswa.
Dengan kata lain, setengah siswa pada SMP Negeri 1 Adonara Timur tahun ini masih perlu intervensi khusus. Sedangkan tes yang ketiga kami lakukan untuk menemukan gaya belajar, kami dapatkan menggunakan link yang ada di internet. Kami menemukan bahwa ternyata ada 50% siswa dengan gaya belajar kinestetik, 35% dengan gaya visual, dan 15% dengan auditory. Ada juga siswa yang auditory dan visual, ada yang audio dengan kinestetik, tapi lebih banyak kemudian kami petakan ternyata 50% anak memiliki gaya belajar kinestetik. Asesmen ini kemudian saya jadikan sebagai dasar sebagai kepala urusan kurikulum untuk menyampaikan kepada guru-guru dan menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Baik itu pada tingkat kompetensinya, dan yang kedua adalah pada gaya belajar siswa itu sendiri. Demikian praktik baik yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap bisa menjadi bahan bagi teman-teman guru dimanapun berada untuk bisa menjadikan landasan, dijadikan contoh untuk bisa merubah pembelajaran di sekolah-sekolahnya menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Salam dari Ahmad Jailani dari SMP Negeri 1 Adonara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.